Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Video kali ini kita membahas remote access server, di mana ada dua kelas yang kita pelajari. Yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama SSH atau Debian Ubuntu Server, berubah default port SSH, lalu user pada SSH dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah SSH atau Debian Ubuntu Server. Sebelumnya kita sudah mencoba meremote dari host OS ke router. Di video kali ini kita akan mencoba meremote dari router dari klien Ubuntu ke server 1 dan server 2. Langsung saja ke tutorialnya. Kita ke klien Ubuntu. Pertama pastikan dulu kita bisa nge-ping server 1 dan server 2. Kemudian kita ping server 2. Nah, untuk bagaimana cara meremote-nya, yaitu ketikkan SSH, kemudian user yang ingin kalian remote pada server berapa. Misalnya di sini saya akan meremote server 1. Kita akan masukkan nama usernya yang ada di server 1, kemudian add IP dari server satunya. Nah, dan klik enter. Di sini masukkan password dari server 1. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat, hostname-nya berubah menjadi SVR1 Debian. Ini karena kita berhasil meremote server 1. Nah, kita coba meremote server 2. Kita klik saja ini, kita tambahkan dan kita coba. Kemudian IP dari server 2. Nah, seperti ini. Kita jawab yes, ketikkan yes. Nah, kita masukkan password dari server 2. Oke, bisa berhasil. Untuk keluar dari remote, kalian bisa ketikkan perintah exit saja. Nah, seperti ini, otomatis logout. Itu adalah merubah default port SSH. Port SSH ini yaitu pintu masuk untuk meremote server, dimana default port SSH ini harusnya adalah 22. Nah, di sini kita mengubah defaultnya menjadi lain. Kita ke klien Ubuntu, kemudian kita remote server 1 terlebih dahulu. SSH, kemudian nama user, kemudian add nya. Nah, sini kita masuk ke terlebih dahulu. Sini kita akan masuk ke /cpc/cp_config. Nah, seperti ini. Jika sudah klik enter. Nah, sini port 22 ini kita keluarkan dari komentar, kemudian portnya kita ubah menjadi hanya 2211. Nah, seperti ini. Jika sudah Ctrl X, kemudian yes, enter. Jika sudah, silakan kalian restart SSH-nya. Sistem restart SSH seperti ini. Sudah klik. Ini kita mau ujiannya, yaitu dengan meremote lagi. Ini sudah klik enter. Nah, sini connection request supaya kita bisa masuk, yaitu kita kasih main by. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan port yang kalian ubah tadi. Sini tadi saya ubahnya menjadi 2211. Nah, seperti ini. Sudah klik enter.
kita masukkan passwordnya. Nah, itulah cara membuka port SSH. Dan yang ketiga adalah allow user pada SSH. Nah, allow user SSH ini kita hanya akan mengizinkan beberapa user yang bisa meremote server. Misalnya di sini saya akan mencoba membuat dua user lagi supaya usernya menjadi 3 di server 1. Nah, di sini saya akan membuat salah satunya menjadi yang bisa diremote, sementara user lainnya tidak bisa. Ini kita langsung ke pembunuh lain. Kita sudah meremotnya, kita ke SU, kemudian masuk password. Nah, kita ketikkan send slash slash underscore config. Nah, seperti ini. Sudah klik enter. Di sini kita menggunakan, sini sebenarnya terserah mau meletakkan perintah allow user di mana. Di sini saya akan mencoba di bawah portnya. Nah, allow users, kemudian di sini saya akan mengizinkan user ini yang bisa di remote. Nah, seperti ini. Sudah Ctrl X, kemudian Y, benar. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 user yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini user 2 dan user 3 adalah yang baru saya buat. Untuk membuat user ini saya rekomendasikan menggunakan perintah add user saja, supaya home directory-nya juga dibuatkan. Kita uji, kita exit. Nah, di sini kita mencoba meremote user 2. Sebentar, kita restart SSH-nya terlebih dahulu. Seperti ini, masuk ke root terlebih dahulu. Kita restart terlebih dahulu SSH-nya. Seperti ini. Sekarang kita bisa mengujinya. Nah, exit 2 kali. Nah, di sini kita coba remote user 2 yang sudah saya buat. Di sini SSH, kemudian user 2, add, kemudian IP dari server 1. Seperti ini. Kemudian jangan lupa tambahkan portnya sudah diubah WinPay 211. Jika sudah, klik enter, kemudian masukkan password. Nah, seharusnya ini tidak bisa karena kita tidak memasukkan user 2 sebagai allow user. Nah, oke, tidak bisa, padahal saya sudah memasukkan password dengan benar. Sekarang kita coba user 3, apa bisa? Yang pastinya tidak bisa. Seperti ini, dia tidak bisa. Tapi jika user yang saya allow user tadi pasti bisa. Kemudian kurang.
servernya, dan sudah pasti bisa. Selanjutnya adalah konsep private public key. Di sini saya menjelaskan apa itu private dan public key. Jadi kita nanti akan membuat private key dan public key, dimana private key ini ibaratkan kunci dan public key ini gembok. Nah, kita mempunyai persamaan di klien Ubuntu. Kemudian kita public key-nya kita berikan ke server 1 Debian. Otomatis itu membuat dan otomatis membuat klien Ubuntu saja yang bisa meremote server 1. Sementara yang lainnya tidak, karena hanya klien Ubuntu yang memiliki kuncinya. Jadi seperti itu penjelasan dari public dan private key. Selanjutnya adalah konfigurasi SSH dengan public key Debian. Kita akan mencoba membuat private dan public key, private key dan public key. Dimana public key ini kita akan berikan ke server 1 atau Debian. Kita akan mencoba login ke mencoba meremote server 1 menggunakan private key. Pertama-tama kita klien Ubuntu dulu. Kita membuat private key dan public key nya di klien Ubuntu. Jadi untuk membuatnya kita cukup ketikkan SSH kemudian guideline. Nah, seperti ini. Tidak boleh antar. Nah, di sini terlihat kalau public key nya akan disimpan di direktori SSH, dimana jika terdapat titik depan direktori ini berarti hidden directory atau direktur tersembunyi. Kita klik saja enter. Nah, di sini kita memasukkan passwordnya bebas karena ini adalah password bagi private key. Di sini saya akan masukkan 777. Kita klik enter. Masukkan lagi 7. Nah, oke, berhasil. Kemudian kita coba ls min a. Nah, di sini terdapat direktori titik ssh ini. Kita ls titik ssh. Nah, folder id rsh ini untuk private key dan id rsh titik pub ini untuk public key nya. Sini kita akan kopikan public key nya ke server 1. Mengcopy public key nya ke server 1 ini bisa ketikkan ssh kemudian street kemudian copy id usernya terlebih dahulu, baik, kemudian 1 kemudian baru usernya, kemudian IP dari server 1. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan password dari server satunya. Oke, berhasil. Sekarang kita coba meremote menggunakan private key ke Debian. Kita coba saya ini, kemudian portnya. Nah, sini masukkan passphrase yang sudah kita buat tadi. Di sini saya tadi passphrase-nya adalah 777 seperti ini. Saya sudah klik unlock. Oke, kita sudah berhasil meremote server 1 menggunakan public key nya sudah kita copy ke server Debian. Selanjutnya adalah konsep authorize key. Authorize key ini adalah public key yang kita buat bersama dengan private key. Di sini kita di server 1. Nah, tadi kita memberikan public key dari Ubuntu client ke server Debian. Kita coba cek ls min a. S min a. Nah, sini terdapat direktori SSH. Kita ls dan .ssh.
Sini terdapat auto risky. Nah, auto risky ini terdapat yang sudah kita berikan dari Ubuntu client. Kita coba cek. Nah, kemudian .ls dan auto risky. .x ini adalah public key, maka otomatis yang tadi juga public key yang kita buat di Ubuntu client juga isinya sama seperti ini. Kita coba ke sini ke Ubuntu clientnya, kita ls min a. Nah, sini juga terdapat directory ssh, kita ls.ssh. Sini tadi public key tersimpan di id rsa book. Nah, kita coba cat, kemudian .ssh slash id underscore rsh book. Nah, seperti ini. Nah, sini diawali dengan ssh rsh, kemudian virtualbox A4 B3, dan itu sama seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Itu adalah konsep dari auto risky. Jadi cuma yang punya aplikasi saja yang bisa di remote. Yang selanjutnya adalah konfigurasi public key manual, dimana kita akan menyalin public key yang sudah kita buat di Ubuntu client akan disalin secara manual ke server 2 atau server Ubuntu. Sebelumnya kita menggunakan perintah copy ID untuk menyalin dari Ubuntu client ke server 1. Nah, kali ini kita menggunakan cara manual. Pertama kita lihat dulu memiliki directory .ssh. Nah, kita coba .ssh. Sini ada auto risky. Jika kalian tidak memilih directory SSH, kalian bisa membuatnya sendiri secara manual. Nah, di sini kita memindahkan atau menyalin ini ya, public key dari Ubuntu client ke server 2 dengan manual. Sebelumnya kita cat terlebih dahulu auto risky ini. Pasti isinya kosong karena kita tidak memasukkan, karena kita masih belum memasukkan public key. Kita cat SSH, kemudian risky. Nah, kosong. Nah, di sini kita mengisinya dengan public key ini. Untuk mengisinya kalian bisa dengan .ssh, kemudian slash auto risky. Seperti ini. Nah, di sini kosong, kita pindahkan, kita langsung salin. Kita copy. Sebentar, ini kurang satu. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy, kemudian kita ke server 2 dan kita paste saja di sini. Nah, ini sebenarnya memanjang tapi ke samping. Oke, jika sudah, klik Ctrl X, kemudian minus, dan klik enter. Nah, kita coba login, kita remote server 2. Oke, berhasil. Itu adalah cara bagaimana konfigurasi aplikasi dengan cara manual.
yang beberapa publik pada Windows. Sebenarnya kita sedang mempelajari beberapa publik pada Debian, dan sekarang kita akan mempelajari beberapa publik pada Windows. Ini pastikan kalian sudah mendownload Putri Gen terdahulu. Sini saya sudah mendownload. Nah, yang ini kita klik, kemudian untuk kita membuat dan publiknya terlebih dahulu dengan cara generate, itu gerakan kursornya seperti ini sampai dia full. Oke, sudah masukkan ke paspresnya. Ini seperti biasa, situ-situ dulu, kemudian bawahnya juga. Bentar. Kemudian bawahnya juga. Nah, jika sudah public key, ini terserah menyimpannya di sini, saya menyimpannya di sini. Ini namanya filenya public key. Ini. Kemudian bagiannya juga kita akan simpan di lokasi yang sama. Ya, dan kita keluar, kita akan merepot router terlebih dahulu dengan putih. Kita dulu, kita uh, nano ctc maaf saja next listing score case. Ini sini kita buka public key yang tadi kita simpan. Ini kita buka menggunakan notepad. Kita salin bagian ini untuk bikin komen sampai NRSA ini kita skip saja. Kita ini, kemudian kita copy, kita SSH, dan kita masih, kemudian kita enter. Nah, di sini masih ada bagian ini yang tidak tersambung, jadi kita hapus supaya menyambung, kita tuh nyambung ke samping. Jika yes, enter. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke putih lagi. Putih. Kemudian kita masukkan aja tadi. Kemudian kita ke SSH, kemudian output 2 kali, dan red and tails. Nah, di sini kita cari private key yang tadi kita simpan. Nah, ini. Kemudian kita open. Harusnya saat kita login kita menggunakan Express. Yang berikutnya adalah remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Seperti yang kita tahu, Windows ini tidak bisa langsung nyambung ke Debian ataupun Ubuntu Server. Jadi untuk bisa meremote kedua server ini, kita akan melewati router terlebih dulu. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan putih. Nah, di sini kita cari putih. Kita coba meremote melalui router terlebih dulu. Ya, sudah sampai sini. Seperti
melakukan remote server pada biasanya itu dengan benar SSH kemudian bisa kemudian add masukkan IP dari server portnya klik enter kemudian klik yes dan akan. Nah, kita sudah hasil melakukan remote server 1 melalui router. Untuk remote server 2 caranya sama. Nah, kita oke. Sekarang kita SSH. Nah, seperti ini. Jika sudah klik enter, kita yes juga. Kemudian passwordnya. Oke, kita berhasil meremote server 2 itu Ubuntu. Nah, yang berikutnya adalah disable password authentication. Hal ini akan kita lakukan supaya router tidak bisa login kecuali menggunakan private dan public key. Ini kita langsung saja kita ke Ubuntu client. Nah, untuk melakukan disable password authentication ini kita perlu mengedit file yang namanya nano/etc/ssh/config. Kita enter, kemudian kita cari password authentication, kita coba ke bawah. Nah, ini di sini kita keluarkan dari komentar, kemudian kita ubah yang di sini menjadi no. Kita Ctrl X kemudian yes. Nah, sekarang router tidak bisa login kecuali menggunakan private public key. Berikutnya adalah generate private public key pada router Debian. Di sini kita membuat private public key di router Debian, kemudian kita memberikannya kepada server 2 atau server Ubuntu. Di sini kita langsung saja kita ke router Debian, kemudian kita akan membuat SSL keygen. Itu ini cara untuk membuat private public key. Kita enter dan kita masukkan passwordnya. Di sini passwordnya saya 777 dan kita masukkan lagi. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba meremote router 5 ini. Sudah. Di sini kita akan masuk ke kemudian di sini kita akan -r. Oke, di sini ada directory.ssh. Kita cek ssh. Nah, ada ini atau reset ini kita akan sign ke server 2 atau Ubuntu server. Kita chat kemudian .ssh slash authority. Ini jika sudah klik enter. Nah, kita menyalinnya ini dengan drag spleen. Nah, oke, tersalin. Kemudian kita coba meremote ke server 2. Nah, agar terlebih dahulu. Nah, ini kita akan cek /ssh/authority.
ini ya sudah kita setelin, kemudian kita Ctrl X dan yes. Nah, kita exit. Nah, yang terakhir adalah SSH add. Ini adalah fungsinya supaya saat kita login ke server lain kita tidak perlu memasukkan passphrase lagi. Jadi di sini kita langsung ke router. Nah, oke. Sini kita SSH bin, kemudian spasi /bin /bus bin. Oh maaf, SSH min dan /bin/bus. Nah, seperti ini. Tekan enter, kemudian SSH min add ini dan klik enter lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan passphrase yang tadi kita sudah buat. Ini passphrase-nya yaitu 777. Kita enter. Nah, oke, berhasil. Sekarang saat kita login ke server lain kita tidak perlu memasukkan passphrase-nya lagi karena sudah otomatis. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.